rumah yang ramai diperbincangkan di kota Mekah ini. Rumah tersebut itu udah ditempati sama jin. Yang di mana itu? Itu ada lagi di daerah Arafah. Arafah. Nah, temannya itu Iya ya. gila enggak, waras enggak. Nah, itu yang bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mas Sawi. Saat ini saya ditemani oleh Alman Mulyana. dan kali ini saya akan menelusuri perkampungan di dekat Masjidil Haram, Kota Mekah Al Mukarramah. Oke, ikuti terus video kami dan jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah. Oke, di depan itu bisa kita lihat itu Hotel Mekah Clock Tower, dan di sampingnya tepat itu adalah Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah. Dan saya berada di perkampungan penduduk yang dekatnya Masjidil Haram, dan saya akan menge-share ke kalian semuanya seperti apa sih perkampungannya di atas Masjidil Haram. Dan bisa kita lihat Oh, jangan loncat Mas Sawi. Enggak. Bisa kita lihat dari atas. Masya Allah, tabarakallah. Inilah sisi lain kota Mekah Al Mukarramah yang jarang sekali diketahui kaum muslimin, khususnya dari Indonesia, Malaysia, Singapura, ataupun Brunei, ataupun dari penjuru dunia. Ini perkampungan yang dekat dengan Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah. Di depan itu Allahu Akbar. Dan secara khusus saya akan menelusurinya bersama Alman Mulyana, dan ada satu teman lagi namanya Bung Hasibuan. Dan ini salah satu perumahan perkampungannya yang sudah ditempati karena sudah tidak layak pakai dan tidak dipergunakan. Nah, gimana nih Kang Alman tentang perkampungan yang ada di dekat Masjidil Haram ini? Nah, di perkampungan ini yang konon katanya Mas Awi banyak sekali cerita mistis guys ya. Iya. Karena kampung ini dinamakan kampung jin. Bahasa Arabnya itu Dahlajin. Dahlajin, dan bukan isapan jempol semata dan bukan karangan cerita, karena di sini tuh ada masjid yang bersejarah, yaitu Masjid Jin. Masjid Jin. Di mana dulu Rasulullah itu pernah mengislamkan jin di di masjid tersebut. Jadi Masjid Jin itu lokasinya di sana. Iya. Jadi Masjid Jin itu di sana. Seberangnya lagi itu makam bersejarah, yaitu Jannatul Ma'la. Jannatul Ma'la. Iya. Dan saat ini saya di sana, nanti ada kampung jin atau Dahlatul Jin. Iya. Dan perkampungan ini tepat di sisi dari Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah. Saya bersama Kang Alman Mulyana mau menelusurinya. Jadi banyak cerita mistis di sini nih. Kenapa banyak cerita mistis? Karena ini termasuk perkampungan tua ya Kang. Oh. Bisa kita lihat sendiri, ini banyak sekali rumah tua yang tidak dihuni. Sehubungan saya ini trauma sebetulnya Kang Alman. Oh. Ini Karena beberapa minggu yang lalu saya itu pernah masuk rumah jin dan pernah bikin video tentang perkampungan jin, dan itu membuat saya tidak bisa tidur ikut beberapa kayaknya hari. ke rumah ya. Hah? Ikut kayaknya ke rumah. Iya, kayaknya dia tuh ngikutin saya terus. Dan ini ada sedikit cerita dari warga sini asli, yaitu teman kita juga, Adnan Aljawi. Iya. Jadi beliau itu pernah masuk ke rumah yang ramai diperbincangkan di kota Mekah ini. Rumah tersebut itu udah ditempati sama jin. Yang di mana itu? Itu ada lagi di daerah Arafah. Arafah. Nah, temannya itu Iya ya. gila enggak, waras enggak. Nah, itu yang bahaya. Dia. Yang bahaya seperti itu, kita Iya. kalau memasuki rumah jin sembarangan tanpa membawa orang yang memahami lokasi itu. Bahkan Mas Awi dulu Iya. itu ada mobil, Iya. itu ada mobil di sana sampai ke sini nabrak tembok ini, Terus loncat ke sini. nah, ini ada cerita mistis, bukan cerita ini. Iya. Asli ada kejadian. Kejadian. Jadi ada anak muda bawa mobil dari sana, wallahu a'lam itu kenapa ya. Iya. Dia itu bisa langsung, tapi dulu kayaknya nggak ada temboknya, tuh ada temboknya Kang. Ke sana. Jadi Oh. dari sana ke sini. Jadi dari sana anak muda itu mobilnya itu bisa masuk ke sini Iya. dan langsung jatuh ke bawah sana, ke jurang sana, dan langsung innalillahi. Mobilnya masih ada.
langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kejadian ini tepat di sekitar Masjidil Haram ini, insya Allah. Jadi apa ya, memang di daerah sini ada banyak cerita-cerita mistis. Salah satunya beberapa minggu yang lalu, ayo kita sambil jalan sambil menelusuri Kang Man. Jadi beberapa minggu yang lalu saya itu pernah mengeksplor salah satu rumah jin yang ada di kota Mekah ini. Dan wallahi Kang Alman, saya 3 hari itu nggak bisa tidur. Kalau malam, biasanya kalau tidur saya matiin lampu, dan setelah itu saya nggak harus nyalain lampu ketika tidur itu. Nah, jadi Mas Awi, banyak netizen yang komen, Bang, takut itu sama Allah. Ya memang wajib kalau kita takut dan harus patuh sama Allah. Tapi jin itu ada loh. Iya, jadi kalau ya, kita mengusik mereka, mereka juga bisa balik ke kita. saya kira takut kepada Allah itu sebagian dari rukun iman ya. Iya, betul. Dan kita takut terhadap barang-barang gaib itu juga sifat manusiawi juga. Betul. Dan ini salah satu perkampungannya yang di dekatnya Masjidil Haram. Tunggu di mobil. Sekarang Itu dia Masjidil Haram kalau dilihat dari sini. Ini ada salah satu masjid besar juga di sini, dan ini masuk kawasan perkampungan namanya Syib Amir. Assalamualaikum. Syib Amir. Bisa kita lihat banyak sekali rumah-rumah tua, dan ini rumah-rumah tuanan kosong. Iya. Nah, itu di depan ada bunga sibuan. Bunga sibuan. Ini kehidupan para penduduk sini di sekitar Masjidil Haram ini. Di mana mobil tadi kita? Kita ke sana. Mana? Oh. Kelihatan tidak ada ciri-ciri. Udah selesai, Bung? Hah? Udah selesai? Tinggal closing lah. Ya udah, nanti sana aja. Gampang. Oke. Dan saya ini juga ditemani oleh Bung Hasibuan. Hasibuan ini sebetulnya mereka juga banyak memahami tentang sejarah-sejarah para sahabat Nabi dan tentang kota Mekah Madinah ini. Insya Allah. Dan bisa kita lihat ini perkampungan. Ini rumahnya kalau dilihat dari luar kayaknya nggak layak huni deh. Ya, kalau dilihat dari luar. Jadi kesan mistisnya itu sangat terasa. Ini aja mobil lihat. Iya. Ada mistisnya ini. Allah, langsung bau betul. Jadi ini sisi lain kota Mekah, yang bukan kota Mekah sih, ini perkampungan yang dekat dengan Masjidil Haram seperti ini. Dan saat ini waktu pagi hari ada sebagian beberapa penduduk Mekah ini yang tinggal sekitar ini udah ada yang bangun. Nah, ini betul. Hati-hati, Gang. Nah, ini salah satu motor. Assalamualaikum. Salam. Allah Akbar walillahil hamd. Ini walaupun perumahan seperti ini tapi bersih ya. Bersih. Lihat. Ini kalau lihat dari bawah seperti itu, cangkangnya itu. Langsung turun ke bawah. Kita akan menelusuri perkampungan ini yang dekat dengan Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Dan sebetulnya sih di sini, Kang, ya, banyak sekali ada beberapa warga WNI, warga negara Indonesia yang ngontrak di sini. Iya. Karena kenapa di sini orang Indonesia suka ngontrak di sini? Karena dekat dengan Masjidil Haram. Kalau ke Masjidil Haram tinggal jalan kaki. Dan konon katanya di sini sewaannya tuh mahal, Mas Awi. Oh iya, ini karena dekat dengan. Konon menurut teman-teman sih di sini di samping mahal sering ada gerbekan. Nah, makanya mereka banyak yang lebih baik ngontrak jauh dari Masjidil Haram ini. Aduh, kalau kita lihat seperti ini. Ini kayaknya kalau malam seru ke sini. Iya. Ngapain di sini? Mau makan-makan. Ini di sini banyak kisah mistis. Ya, kisah mistis. Jadi kalau malam ke sini kita itu uji nyali. Uji nyali ya. Yang aja kayak gini. Yang aja sini. Jadi di sini tuh banyak menyimpan cerita mistis, Bung Hasibuan. Apalagi malam satu ini. misteri ya. Jadi konon menurut ceritanya teman saya, Bung Adnan Al-Jawi itu di Tahlatul Jin itu ketika tanggal 1 Syawal kejadian-kejadian aneh. Orang meninggal itu
meninggalnya tidak wajar gitu loh. Nah, Ya. Ini Meninggal yang tidak wajar. iya. Itu cerita mistis di perkampungan dekat Masjidil Haram. Ini masuk kawasan Shib Amir dan dekatnya dengan Dahlatul Jin atau kampung jin. Kampung Jin. Masjid Jin juga ada di bawah sana. Masjid saya. Memang di sekitar sini tuh terkenal dengan ada Masjid Jin, Kampung Jin. Kalau rumah jin itu agak jauh dari sini. Jauh. Jauh dari sini. Ini kalau hujan airnya kayak apa di sini? Iya, Karena jalannya naik turun. naik turun. Ini kalau kita perhatiin Mas Awi, Iya. kayak yang berada di film Aladdin itu. Ini kalau dipakai syuting bagus ini. Bagus ya, syuting Aladdin ya. Karena unik lihat guys. Betul, unik banget pokoknya. Pemandangan yang nggak bisa dapat di negara kita Indonesia. Dan ada burung-burung merpatinya seperti itu. Betul, Masya Allah. Jadi burung merpati yang ada di kota Mekah ini mereka rezekinya sudah dijamin sama Allah ya, Bung. Betul. Ya Allah. mau Kemana pergi ini, dari Bung? mana sih? Itu guys. Ah. Itu jangan sampai nyasar loh nanti. Iya. Sini. Assalamualaikum. Gara-gara kita ngomongin jin. Beli air di sini nih, Bung. Di mobil kan ada? Ada. Habis. Ada. Habis ya. Nah, kalau di sini Mas Awi. Bentar. Itu kan Masjidil Haram. Iya. Di sini tuh Masjidil Haram bisa kelihatan kalau di atas kampung ini. Gimana Kang Alman? Di sini itu beda dengan perumahan di kota Mekah lainnya. Pakai tiang listrik. Oh iya betul. Iya. Masih tiang listrik. Jadi tata kotanya ini masih tata kota lama ini. Iya, karena Ada petai. Oh, ada pete Cina itu. Mau ngambil Kang Bung Hasibuan? kayaknya disebut apa nggak pantas. Iya. Ya kan kalau saya kan makanya Bung namanya. Nah, ini adalah buah bidara Mas Awi. Oh, bidara ya? Lihat lebatnya loh, luar biasa. Ambil. Bidara. Itu tanam di pekarangan rumah. Untuk apa? Nah, seperti ini. Keuntungannya maksudnya khasiatnya apa, Bung? Ini buah bidara ini kalau ada orang kesurupan itu dicepret pakai ini. Oh, iya. Oh, nggak boleh ya ini mau dipotong nggak boleh ya? Ya, Di nyuri tanah, nggak di boleh. tanah haram nggak boleh. Tidak boleh sembarangan memotong-motong. Haram. Terus mana kita ini? Ini di sini ya. Kayaknya nggak yakin deh. Iya ya, itu tuh. Nah, itu dia perkampungan dekat Masjidil Haram dan di sini banyak menyimpan mistis karena banyak rumah-rumah tua nan kosong tidak ada penghuni sehingga Bung, Ya. apa benar ketika rumah kosong itu akan dihuni bangsa-bangsa dari Makhluk halus. Iya. gaib? Ya memang seperti itu. Gitu ya. Ya, karena itu rumah-rumah atau ruangan-ruangan yang lama tidak ditempati manusia itu menjadi peluang makhluk-makhluk lain membuat istana atau tempat tinggal mereka di situ. Sedikit saya ingin bertanya nih, Bung. Ya, Bagaimana meruqyah diri sendiri kita ketika kita itu mungkin di diri kita merasa tidak beres atau mungkin merasa gimana gitu untuk mempagari diri itu. termasuk kita bentengi diri kita dengan memperbanyak ayat kursi. Betul sekali. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum seperti itu sampai akhir. Mm-mm. Kemudian selalu kita bacakan zikir yang diajarkan Rasulullah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Itu 3 kali di waktu pagi dan juga di waktu sore. Bahkan ruqyah ini disunahkan oleh Rasulullah SAW agar kita ketika selesai sholat subuh dan sholat maghrib disunahkan membaca ayat kursi dan kul huwallahu ahad 3 kali, falaq binas 3 kali, Masuk dan kemudian diusapkan seluruh badan. Inilah salah satu tips untuk meruqyah, gampang meruqyah diri sendiri dengan membaca ayat kursi dan falaq binas. Ya. Dan sekian tayang kali ini, mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila kalian suka tentang ini silahkan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Jangan lupa mampir ke channelnya. Bung Hasibuan. Alman Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.